Indonesia itu I'm very proud juga ya sama founders Indonesia itu improving terus. Wow. Ya. Jadi itu juga applause to all of you ya. Kenapa? Okay. Karena applause juga ke Daily Social bantu banyak ya educate the founders juga, mereka juga baca ya. VC Talks kembali hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Chandra Firmanto, Founder and Managing Partner at Indogen Capital. Hai Chandra. Hai Yeni, thank you very much Salam for having me here ya. Thank you for having us. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Chandra bisa menjelaskan Indogen Capital itu seperti apa bisnisnya dan how do you build this company? Yes, we started in 2017 ya. Early 2017 itu saya coba dirikan Indogen Capital dengan teman saya, partners Pak Henry Willy. Jadi kita dirikan Indogen Capital itu menjadi satu venture capital yang Southeast Asia fokus. Jadi kita perusahaan muda Ventura ya kalau venture capital buat yang belum tahu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita memberikan permodalan kerja kepada startup, kemudian dari permodalan kerja itu ditukar dengan kepemilikan saham. Jadi itu yang kita kerjakan dan kita sektor agnostik, artinya kita invest di various sectors, kita tidak invest di seed level, lebih ke pre-series, series A, series B, dan spesialisasi kita adalah Indonesian market. Jadi yang kita mau lakukan untuk Indogen Capital, makanya namanya Indogen, ya Indonesian Generations itu stands for. Oh, oke. Sebenarnya adalah kita ini spesialisasi dalam membantu startups ataupun other companies yang mau expand ke Indonesia market. Jadi kita sangat mendukung program pemerintah yaitu menarik FDI ya, yaitu Foreign Direct Investment to Indonesia. Jadi yang kita minta, kita bisa invest ke startups all over Asia Pacific, tapi dengan satu syarat, one day mesti expand ke Indonesia. Dan saya mulai di tahun 2017 itu, kenapa dimulai di tahun 2017? Sebenarnya dulu saya a bit about my background ya, saya dulu kuliahnya di US, di University of Southern California. Kemudian setelah lulus, saya kerja 2 tahun di Accenture. Jadi di Accenture itu kebetulan saya ditaruh di daerah El Segundo, Marina del Rey, daerah Kaya. Ya. Jadi pada waktu itulah belajar soal the private equity and the VC world. Ya. Lumayan tertarik, tapi karena punya family business, tahun 2004 saya balik ke Indonesia, handle family business. Jadi dari 2005 sampai 2015 itu benar-benar busy banget sama family business. Jadi family business kita itu ada bergerak di bidang otomotif, financials. Kita punya multi finance company sendiri, punya shares juga di Busana Auto Finance. Kita juga distributor banyak produk seperti Yamaha, Unilever, Walls Ice Cream, juga Joyday, Yilideri dari China. Kita juga ada hotel chains development dengan Kompas Gramedia, ada juga property development dengan grup Ciputra. Jadi tahun 2000 sampai tahun 2015 tuh benar-benar nggak sempet deh mikir untuk tech investment. Ya jadi pada waktu itu udah ketinggalan banyak kesempatan bagus ya, all the unicorns ya. Jadi ya kita akhirnya baru bisa ada waktu itu tahun 2016. Waktu itu saya udah 2015 saya mulai kasih ke professionals, 2016 itu saya move myself to German. Makanya tahun 2017 mulai Indogen Capital. Itu apa sih yang membedakan startup scene di US atau di Asia Pacific dengan Indonesia khususnya? What is the difference between Indonesian startup and outside Indonesian startup, Chandra? Kalau saya ngomong dari 2 sisi aja deh ya. Jadi kalau sisi pertama itu dari sisi visinya dulu. Visi di sana itu sangat kuat, duitnya banyak, itu juga banyak, dan pilihannya juga banyak ya. Ya pilihan banyak semua dari kita ngomong yang backing seed level, mau yang di pre-series, later stage, growth stage semuanya ada. Jadinya sebenarnya pilihan founders itu banyak dan akhirnya founders juga enak ya kalau misalnya benar-benar founders yang kredibilitasnya tinggi ataupun juga udah terkenal. Dia cukup mungkin ke cafe di Silicon Valley, itu di situ udah banyak VC yang ready untuk invest dia, rebutan gitu. Jadi itu landscape-nya kayak begitulah. Kalau dari sisi founders, kalau menurut saya foundersnya itu di sana itu lumayan mature ya. Artinya benar-benar kuasai fundraising game.
Jadi kenapa mereka bisa that mature? Karena most of the founders itu pertama working professionals dulu, udah punya experience, punya network, udah working professionals, baru mereka bikin startups. Itu yang saya lihat, makanya kenapa success rate-nya mereka tinggi. Jadi mereka benar-benar udah punya very strong networks, baru mereka bikin startups. Makanya mereka jadinya skillful lah in terms of the fundraising game. In terms of technology di Indonesia, where are we sih, Chandra ngelihatnya? Apakah masih on the bottom of the line atau sekarang udah middle dibandingkan dengan startup di luar Indonesia? I was there back in 2002-2003 ya. Jadi around that time kalau banding dengan kita sekarang ya kita nggak kalah ya. Cuman problemnya kita itu sebenarnya kita memang nggak usah compete dengan mereka. We have our own edge lah. Yaitu kita have a number of young populations, average median age kita as a country cuma 29 years old. Kita punya massive populations, 275 millions, half of Southeast Asia. And Southeast Asia itu is a very interesting market karena growth rate-nya tinggi, ya kan? Tinggi sekali dan termasuk one of the best in the entire world. Jadi at the end of the days mereka mesti kesini. It's just a matter when. So we don't have to model our game based on them, but actually we have our own edge kan untuk kita bisa capitalize. Jadi kalau menurut saya sebenarnya di Southeast Asia lebih penting itu kita bisa acquire users dan punya unit economics yang oke. Jadi tech itu sebenarnya sorry to say secondary. I see. Apakah hanya di Indonesia saja atau di Southeast Asia? Kalau saya lihat Southeast Asia itu sebenarnya lebih menarik itu kita kalau misalnya kita bisa acquire users, kita bisa benar-benar bisa kalau kita bilang disruptive lah to the current systems. Itu lebih penting daripada tech. Tech itu kita along the way bisa adjust dengan fundraising game kita bisa along the way kita invest, perbaiki karena the same thing happening to Gojek sama Tokopedia. Mereka always having trouble juga, tapi mereka improving seiring dengan dana yang masuk. Bukan kita fokus ke tech dulu, tapi kita akhirnya nggak bisa acquire users secara bagus dan juga unit ekonomis kita berantakan. Ya itu beberapa kali saya perhatikan menjadi kesalahan ya. Jadi terlalu fokus ke tech sehingga burn rate-nya terlalu tinggi. Menarik sekali ya. Kembali lagi ke portofolio di Indogen nih, what does it take sih untuk startup bisa mendapatkan funding dari Indogen? Kalau di Indogen kita nggak invest di seed level ya, jadi kita lebih ke pre-series, series A, series B ya. Series B, if the valuation still make sense. Reason kita nggak invest di seed level adalah karena failure rate-nya kalau di Southeast Asia itu tinggi banget. Kenapa failure rate-nya bisa tinggi banget? Karena sebenarnya foundersnya tadi saya bilang nggak ready untuk bikin startup saja. Sebenarnya nggak ready. Yang nggak ready itu misalnya komitmen levelnya dia. Kemudian field-nya atau kalau kita bilang tuh industrinya itu memang bukan industri yang hot. Jadi industri itu mesti banget diperhatiin ya. Kalau Anda founder, Anda perhatiin banget industri. Hati-hati karena apa yang tidak hot di East Asia ataupun juga di North America itu nggak akan duel deh di Indonesia karena aliran duitnya kan dari sana. Ya, jadi kalau mereka excited about this industry, baru kita mestinya boleh bikin startup di situ. Kan simple aja. Ya, karena money trails-nya itu kita mesti follow, kita mesti lihat. Nah, Indogen ini kita follow money trails. Jadi kita liatin apa yang hot di secondary market, itu yang kita fokus industri. That's number one. Number two, kita perhatiin unit economics. Jadi unit economics artinya makanya kenapa kita nggak bisa invest di seed level, karena kalau di seed level tuh unit economicsnya nggak ada, cuma based on nice presentation aja. Yeah, right. We want to achieve this, we want to do that, tapi semuanya masih dalam on paper. Nah, kalau di pre-series biasanya kita bisa evaluate revenue. Kita bisa lihat bahwa misalnya I go to BCA tapi BCA sudah mau bayar saya, artinya there is an accomplishment kan, udah dibayar.
Jangan, I go to BCA. BCA is one of my clients, but I give for free. What is the point? Gitu kan. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Jadi kita biasanya liatin unit economics-nya dari term of burn rate-nya healthy. Dia punya, kalau kita bilang AR, collections juga oke. AR kalau dia nggak tahu itu piutang ya. Itu piutang. Piutangnya oke, bisa di-collect. Jadi bukan revenue-nya bagus, tapi dalam bentuk piutang. Terus piutangnya nggak bisa di-collect, ya sama aja. So you have to be a good entrepreneur in terms of managing the business. Your burn rate atau spending mesti, expenses mesti low, ya. Revenue kalau bisa itu kita naik terus dan bisa tunjukin bahwa ada growth rate yang oke. Ya, especially during this pandemic situation, sekarang orang makin pay attention to unit economics. Jadi ini yang benar-benar kita harus bisa lakukan. Nah, kenapa unit economics itu important for us Indojun Capital? Karena kita again follow the money trails. Kalau the money trails itu require startups kalau mau M&A, merger acquisitions, itu to be profitable. Nah, kalau mau IPO, memang benar kita bisa going to the developmental board, nggak profitable. Tapi kalau bisa profitable lebih bagus. Kita tanyain semua konsultan, semua analis juga mengatakan yang sama. Lebih bagus kalau bisa profitable. Artinya, we try to find startups yang benar-benar bisa, kalau kita bilang unit economics-nya itu achieve profitability. Kalau memang itu required, ya. Kadang ada yang memang dia perlu growth dengan sangat cepat sehingga dia sacrifice dia punya profit, kurang profit. Tapi sebenarnya kalau kita liatin juga secara dia punya laporan keuangan, itu kelihatan bahwa dia itu sebenarnya cash flow positif atau tidak. Dengan cara kalau dia misalnya slow down dia punya expenses, sebenarnya dia tuh udah cash flow positif. Nah, ini kita perhatiin. Jadi cash flow positif dari sisi laporan keuangan kita perhatiin, dari sisi industri kita liatin. Terus dari founders mesti bisa punya network yang bagus. Ini penting sekali. Kenapa network yang bagus itu critical? Karena buat fundraising game. Kalau fundraising game-nya weak, otomatis gimana ke next round? Kalau nggak bisa ke next round, otomatis tutup buku kan. Nah, ini yang jadi concern buat kita. Kita ada ketemu startup yang bagus, dari sisi bisnisnya oke, tapi foundernya weak in fundraising game. Itu nggak bisa diimprove tuh? Nggak bisa sangat bisa. Jadi ada kesempatan hari ini saya bisa share. Kalau sebenarnya untuk improve fundraising game itu nggak ada beda dengan kita visi improve secondary game. Jadi kalau visi itu penting ada secondary game. Artinya saya sebagai visi saya mesti bisa pada saat dibutuhkan saya bisa jual ownership kepemilikan saya di satu startup ini ke orang lain. Ya kan? Misalnya saya invest di startup A, valuasinya waktu itu 1 juta USD. The next round tiba-tiba udah jadi 5 juta. Yes, seneng kan? Round D berikutnya lagi, mungkin round D kita bilang round D3 ya. Kita udah waktu itu valuasinya udah 25 30 juta. Happy dong? Ya. Ya, pertanyaannya bisa keluar nggak? Nah, mau jual ke siapa? Iya. Jadi sama, saya juga mesti nyari buyers di East Asia, di North America, ready yang bakal bisa beli nih kepemilikan ini. Nah, kenapa buyer yang di North America sama di East Asia itu bisa tertarik? Karena mereka cuma nyari yang sudah bagus startup, yang sudah stabil. Jadi startup ini punya growth yang masih oke, tapi saya sebagai early investorsnya, early bettersnya udah gain yang sangat signifikan. Ya kan? Tadi dari 1 juta atau mungkin 5 juta jadi 25 juta. Good kan? Sehingga saya apa? Saya bisa mungkin lepas setengah kepemilikan saya. Ya kan? Itu smart money management aja. Saya lepas setengah ke new buyers ini. Nah, ini network ini bagaimana ciptainnya? Jadi saya pakai contoh dari saya. Jadi saya mesti ke banyak event. Ke banyak event, ketemu dengan family offices, corporations, VC fund tapi mungkin yang sifatnya corporate, ya kan? Sehingga dia mungkin ada strategic value kalau misalnya invest ke startup itu, jadi dia juga mau beli, kan? Nah, jadi ini yang kita mesti kedein sendiri, ke event, ke acara, ke seminar, kita juga speaking, sehingga ada perusahaan yang reach out to kita. Jadi ini juga bisa call emails,
lewat LinkedIn ya. Jadi kita mesti punya thick face deh intinya ya, mukanya tebel. Nah jadi founders itu jangan cuman gue startup founders, jadi gue fokus ke startup gue fokus ke engine gue, salah itu. Dia mesti investorsnya punya network, dia tahu semua, dia kenal semua. Kalau bisa dia coba broaden the network lagi. Gimana? Pergi ke banyak event sehingga dia bisa kenal banyak orang. Ya kan? Kita ya harus volunteer lah ke event-eventnya. Kadang-kadang kita lihat ada event pemerintah dan sebagainya. Kita volunteer lah ke sana. Kita bantu. Ya. Jadi ini yang saya bilang founders itu mesti perhatikan, jangan cuma urusin startupnya, tapi networknya mereka juga harus digedein terus. Dengan begitu, pada waktu eventually dia fundraising itu dia udah ready. Dia udah siap dulu di depan. Jangan pada waktu mau fundraising baru kalang kamu cari orang. Kebanyakan di Indonesia seperti itu ya, Chandra ya. Ketika fundraising itu dia. Tapi kemarin ribut baru. Habis itu yang lucunya fundraisingnya waktunya pendek-pendek gitu, cuma 6 bulan di sini. Jadi panik dong akhirnya. Wah, tips yang menarik tuh, Chandra. Sebenarnya mesti setahun minimal. Setahun itu jujur aja pas lah, ngepas. Ya. Dia bisa bilang ada contoh si A, si B sangat cepat 2-3 bulan bisa close. Iya. Mereka networknya gimana? Siapa tahu networknya udah kuat sekali dan bagus. Ya, kita jangan pakai mereka sebagai contoh dong. Kita pakai yang worst case scenario, kan namanya juga financial game, kita mesti konservatif. Jadi kita siapkan setahun lah untuk fundraising game. Itu pasti Kalau di Indonesia sendiri, Chandra melihat later stage startup di Indonesia sudah cukup baik nggak? Dan chance untuk early stage startup gimana nih untuk fundraising? Sebenarnya oke. Indonesia itu, I'm very proud juga ya sama founders Indonesia itu improving terus. Wow. Ya. Jadi itu juga applause to all of you ya. Kenapa? Karena applause juga ke Daily Social, bantu banyak ya, educate the founders juga, mereka juga baca ya. Terus ada event kayak hari ini ya visinya. Ya mungkin kayak saya terang-terangan aja ngomong ya, sharing. Karena tujuan saya simple, saya mau Anda semua Indonesian Startup Founders itu bisa lebih maju. Ya jadi saya bilang ya kita punya Startup Founders mesti naik kelas terus. Karena kenapa? Kita nggak boleh ketinggalan sama other market ya, Southeast Asia market ya. Contoh kayak Vietnam itu breathing down our neck ya, dekat banget deh. Sebenarnya kalau balapan MotoGP itu nempel nih. Kita mesti engine-nya kita ini kita improve lah, skill kita naikin terus juga sehingga kita finish line-nya kita bisa kalahin dia ya. Karena apalagi Vietnam ini punya sekarang advantage ya, dimana COVID ini dia manage dengan bagus ya. Sehingga sekarang contoh kayak business travel dari Vietnam dan Thailand itu udah bisa ke Jepang, contoh kita nggak bisa. Nah jadi tapi kita punya sesuatu yang mereka nggak akan pernah punya, number of populations 275 million. Kita punya setengahnya Southeast Asia dan kita punya population yang I would not say negative words, I would say yang kalau kita bilang ini spending habitnya oke. Ya betul. Jadi kita tone down a bit lah. Jadi kita punya buying power dan spending habit itu lumayan market kita. Jadi sehingga kalau misalnya kita do any kind of businesses, makanya bisa jalan ya. Bahkan bisa jalan. Kalau kita lihat contoh aja sekarang lagi gila-gilanya sepeda ya. Sepeda mahal-mahal juga laku keras. Dibeli juga. Iya, betul. Nggak peduli lah COVID. Katanya susah, mana siapa yang susah ya. Kalau sepeda yang 100 juta aja orang beli. In terms of kategori kan tadi Chandra bilang agnostik ya, tapi melihat pandemi sekarang kan ada beberapa kategori yang muncul dengan positif sekali gitu ya, tapi ada beberapa yang harus terpuruk gitu. Kedepannya Chandra ngelihat akan ada perubahan pemilihan kategori startup nggak untuk funding? Pasti ya, jadi kalau pandemic proof sectors pasti saatnya lagi naik daun. Ya, tapi kan jangan lupa pandemic ini sifatnya temporary kan. Ya kan, kalau ini zombie apocalypse ceritanya lain, saya suka bilang. Kalau zombie apocalypse is over ya, semuanya kita tutup buku kita semuanya. Ya, tapi kalau pandemik ini kan ya sampai vaksin ketemu ya otomatis pasti aman ya. Kalaupun nggak ada vaksin, ada obat yang efektif juga orang cuek udah ya. Apa bedanya dengan sekarang kalau kita ngomong demam berdarah, mana ada obatnya? Maksudnya mana ada vaksinnya? Tapi ya nggak
fatal gitu loh. Kalau nggak fatal ya orang udah oke lah intinya. Jadi menurut saya kita juga akan adjust ya tolerance level dengan pandemic situations ini. Akhirnya lama-lama kita juga lebih sabar ya hadapin. Terus lama-lama kita ada obat untuk hadapin. Jadi nggak mesti ada vaksin sih. Kalau ada vaksin even better ya. Tapi kan vaksin realistically at least 1 year, mungkin bisa jadi 2 years ya kan, yang benar-benar efektif. Tapi until reaching that time kan pasti ada medications, ada improvement, habits juga ya, dan juga mungkin resistensi ya di badannya kita yang manusia. Jadi harusnya mungkin in 1 year or 2 years everything should return back to normal deh. Oke. Ya, jadi kalau that is the situations, if you are impacted by COVID, yang paling penting sekarang misalnya industrinya Anda kena COVID, paling penting sekarang survive dulu. Anything itu legal at this moment, artinya you take all measures possible untuk supaya bisa survive aja. Apakah mau down round, mau apa, nggak usah takut, nggak usah malu. Survive dulu karena your time will return. Contoh saya ngomong di travel industry. Travel industry itu saya yakin ini juga sama kayak saya, udah bosen mampus di rumah kan. Iya. Bener kan? WFH. Sekali kita bisa travel, kita pasti mau cepet ya bisa travel ya. Cuman travel industry kan sekarang masih kena restriction ini itu, mesti testing untuk naik pesawat dan sebagainya. Ya, tapi along the way kan akan improve ya. Nah, pada waktu situasi dibuka aja, saya yakin itu bounce back industri. Iya, langsung ya. Pasti meledak dan malahan ini the hottest industry, terbalik langsung. Jadi your time will come, don't worry. Okay. Cuman at this moment kena impact ya, otomatis pasti semua visi lebih fokus ke pandemic proof sectors lah. Ya. Nah, itu dia pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan diversifikasi banyak banget nih terjadi ketika platform housing atau apartemen tiba-tiba menawarkan groceries gitu kan ya. Foto memanfaatkan tren foto virtual seperti itu. Kedepannya akan survive nggak sih produk-produk yang lahir akibat dari pandemi ini, Chandra melihat, atau seperti yang tadi Chandra lihat, mungkin ya nanti juga akan back to normal gitu, business as usual. Jadi yang tadi disebutin sama Yeni itu benar ya, seperti yang itu salah satu portfolio kita Travelio. Jadi mereka waktu itu kena impact pada waktu pertama kali PSBB, sehingga dia punya Travelio Mart ya. Iya, dia punya revenue drop sekitar 20-30%. Jadi, tapi masih luar biasa bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka ternyata dari dulu sudah emphasize lebih ke long term rentals. Oke. Jadi itu survivalnya. Jadi makanya mereka dari dulu unit economics-nya strong. Jadi mereka dari dulu udah merasa bahwa untuk bisa lebih stable, we need long term rentals. Jadi sekitar 70% dari dia punya rentals itu sebenarnya udah long term rentals. Wow. Makanya mereka oke pada waktu kena hit COVID. Yeah. Tapi yang 30% tetap drop, hilang dan susah kan. Nah, setelah itu mereka berpikir, wah, kita mesti adjust nih. Kita mesti coba untuk cari additional revenue streams. Jadi waktu itu kita discuss juga among shareholders, terus we decided on number one itu sebenarnya bukan Travelio Mart dulu, kita disinfectant cleaning. Nah, waktu itu kita disinfectant cleaning, kita tawarin deep cleaning untuk owners apartemennya. Jadi owners apartemen mau nggak kita bantuin deep cleaning? Ada yang mau, tapi nggak begitu significant tractions ya. Kita go back to the drawing boards lagi, ya. Kita go back to the drawing boards, discuss lagi. That's why it's good to have investors yang ngerti bisnis. Kenapa? Karena kita kasih ide-ide juga. Nah, kita maunya cari bisnis yang apa aja oke sih. Nomor satu, kalau misalnya dia cuma short term bantu revenue oke. Cuman lebih bagus sesuatu yang bisa permanen. So we go back to the drawing board to see what we have and what we don't have. Yang kita punya kan users kan. Kita punya orang yang rentals, itu juga harus download apps-nya Travelio. Ya kan? Pemilik apartemen atau units mesti download juga apps-nya. Jadi number of users kita itu udah growing rapidly in the last 2 years. Jadi kita melihat, loh, kenapa kita nggak maximize nih, udah jadi users kita juga, ya kan? Terus apa yang lagi hot yang orang butuh sekarang? Groceries kan? Makanya kita launching Travelio Mart. Dan itu have been doing really well. Dan untuk launching itu kan nggak simple itu kan. Jadi kita did research, we did a deep research dulu tentang the competition landscape.
We also research gimana mungkin users kita itu agak beda dengan kalau kita bilang langsung, let's say they use sayur box or maybe they use Tiny Hub, kan agak beda kan. Jadi atau mungkin Happy Fresh. Ya. Jadi kita waktu itu analyze users kita itu lebih maunya apa, kayak gimana. Digabungkan dengan kita punya apps itu apa yang membuat mereka convenient, mereka bisa mau. Nah itu kita ada lakukan research-nya dan kita pakai existing team yang ada, sehingga existing team yang ada itu nggak mesti diefisiensikan. Jadi kita allocate resources kita, allocate tim kita, akhirnya bisa launching Travelio Mart internally, dan waktu itu semua prosesnya dalam waktu hanya 1,5 bulan. Wow. Ya luar biasa mereka tim. I'm very proud of the team. 1,5 bulan mereka launching. Dan itu dia, nggak harus perfect dulu, launching aja dulu. Iya. Setelah itu along the way diperfectin. Ya banyak trouble lah awal-awal pasti. Ya, itu part of the game lah. Tapi keuntungannya demand besar kan? Bagus, dan immediately kita bisa bounce back sehingga total revenue kita itu dibanding tahun lalu kita udah tumbuh. Jadi compare to last year kita masih tumbuh, masih growth Travelio. Thanks to Travel Mart atau Travelio Mart atau memang udah solid? Your existing business kita juga cari solution dong untuk bisa lebih survive kita. Oke. Jadi seperti kita sekarang tawarin apartemen rental tapi long term kan, long term lease. Jadi kita tawarin long term lease ke orang sehingga orang itu menjadikan Travelio itu sebagai opsi untuk, hey, gue daripada susah-susah cari apartemen nggak bisa keluar juga, gue cari dari apps. Jadi dari apps ketemu, harganya udah fix, nggak usah nego-nego, enak. Tinggal saya compare, ini masuk akal, saya pindah jadinya. Jadi banyak orang yang akhirnya juga mencari opsi tempat tinggal lebih murah dari sebelumnya, akhirnya jadi usersnya kita. Wow. Jadi kita punya game sendiri, kita mesti stay true, kita mesti survive, tapi kita bisa look for additional revenue streams. Dan kalau bisa, idealnya adalah bisa sesuatu yang memang jadi permanen. Tapi kalau tidak bisa, ya apapun jangan dipaksakan. Ya nggak apa-apa. Oke, pada saat ini. Yang penting Anda survive dulu deh. Kalau misalnya Anda kena efek dari ini ya, dari pandemik ya. Kalau Anda nggak kena efek, this is the best time. Mesti di make good usage of it. Jadi tolong gaspol kalau kita bilang ya. Any kind of service ya. Iya dong. Sekarang your time gitu loh. Kalau if you are in the let's say edutech, let's say in the health tech sector, gaming, entertainment, nggak bisa lebih bagus dari ini lagi, cannot be better than this. So kalau sekarang aja lu nggak, misalnya 7x, 8x, nanti orang akan evaluate juga. Jadi kalau yang kena impact, nggak usah takut, nggak usah fundraising, fokus aja cash flow-nya healthy, revenue-nya pertahankan. Sehingga pada waktu begitu situasinya membaik, di mana situation your industry becoming better, lu bisa fundraising dan nunjukin bahwa even in the worst time, saya masih bisa survive. Nah, investor akan apa? Impress kan? Iya benar juga ya. Oke. Tapi kalau misalnya kamu nggak kena impact, kamu harus 7-8x. Kalau kamu tetap 2-3x, investor akan bilang, lah, waktu lu punya waktu yang terbaik aja, lu cuma 2-3x. Iya. Jadi jangan nyaman-nyaman aja ya meskipun tidak terkena impact. Do something gitu kan. Do something. Oke. Menarik sekali, Chandra. Last question, what's next for Indogen? Karena kebanyakan kan saat ini VC menahan nih untuk funding. Kalau Indogen mungkin ada beberapa portofolio baru yang mau di-share atau let's see 1 to the next 2 years untuk funding. Ya, kita baru invest di entertainment EPOS ya. Jadi itu investment kita yang ke-18. Kita ada satu lagi yang akan di-announce soon, itu ke-19. Wow. Jadi kita actively looking for investment. Kita udah first close kita punya new fund. Jadi even during this COVID ya, dengan hanya bisa conference calls, kita masih bisa close kita punya first close untuk the new fund. Dan sebenarnya kita bisa total close sih kalau misalnya bisa travel. Tapi saya kena halangan, yaitu nggak bisa travel. Jadi kebanyakan LPs kita itu di Jepang, sehingga saya bagaimanapun mesti travel untuk bisa close the deal. Yeah. The second close should be postponed until let's say next year lah, kan gitu aja realistically. Tapi
fortunately kita waktu itu udah berhasil first close, sehingga kita masih punya powder untuk invest. Don't worry about that. Jadi we look for pre-series A, series A, series B at this moment. Jadi kalau misalnya you fall into that category and then you come from the pandemic prospectus, feel free to reach out to us. Oke. Kemana nih? Ke email, social media Indogen atau kemana nih? Yes, you can go to our website www.indogencapital.com. Itu ada email info@indogencapital.com, itu bisa email ke sana. Itu tiap hari kita baca kok. Itu link to all team members punya email. Jadi nggak bisa nggak baca. Ya, dan kita ada policy, yaitu kita mesti balas email semua orang. Jadi, nice. Ya, kecuali kalau misalnya let's say somebody sending some junk mail, ya kita juga pura-pura nggak baca lah ya. Oke. Thank you Chandra. Sukses buat Indogen ya. Ditunggu lagi kabar funding barunya. Oke. Jadi thank you very much ya Dewi Sosial for having me. Really thank you juga. Dan hopefully useful lah for everyone ya. Yes. Ini berguna banget sih. Oke, bye Chandra. Bye. Have a great day.